to Spotty Tax, Stunning Podcast Involving Tax episode 9. Kali ini kita membawa suasana baru nih. Kita berada di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, tepatnya berada di SCBD yaitu Revenue Tower. Pernah nggak sih kalian mikir gimana institusi besar kayak Direktorat Jenderal Pajak memberikan informasi perpajakan kepada masyarakatnya? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang peran strategis P2 Humas DJP bersama saya Zahwa Rashinda Afif dan saya Kemas Tur Ilham, dan tentunya kita nggak sendirian nih hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber keren dari bidang P2 Humas DJP Kanwil Jakarta Selatan 2. Mari kita sambut Miss Indri. Widih. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Miss Indri. Mungkin Siap. bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sobat pajak di luar sana. Ya. Hai kawan pajak, saya menyebutnya kawan pajak ya, teman-teman di UPN Veteran. Perkenalkan, saya Indriastuti Heni Setiawati. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Nah, seperti itu tugas saya, ya menjalin kerjasama dan kehumasan yang ada di P2 Humas. Wih, keren banget tugasnya, Miss. Siap. Selamat datang juga di episode kami kali ini, episode 9 dari seri Spotty Tax. Jadi kita akan ngebahas terkait dengan kerjasama humas tadi ya. Apa aja yang dijalin oleh DJP dan juga bagaimana DJP itu memberikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, mungkin kita bisa langsung ke topik pertama aja kali ya, Miss. Siap. Jadi kan Miss ini memperkenalkan diri sebagai Kepala Seksi Bidang P2 Humas ya. Kalau boleh tahu P2 Humas itu apa sih dan tugasnya ngapain aja? Nah, jadi di sebuah perusahaan besar, di sebuah instansi besar, memang diperlukan sebuah bagian atau bidang yang disebut dengan P2 Humas, terutama di Direktorat Jenderal Pajak. P2 Humas sendiri adalah singkatan dari penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. P-nya 2, H-nya 1 ya. Jadi penyuluhan, pelayanan, dan humas, hubungan masyarakat. Dan kebetulan saya menjabat sebagai kasih di Keramas ya, singkatannya Keramas. Okay. Itu Keramas itu kerjasama dan hubungan masyarakat. Jadi kalau ditanya tugasnya apa? Tugasnya banyak dan menarik, yang pasti berhubungan dengan masyarakat di luar sana, terutama urusan kami adalah dengan kawan pajak, gitu ya. Oke. Oh, menarik banget ya, berarti untuk Keramas ini kerjasama dan humas ini melakukan kerjasama dengan kawan pajak di luar sana gitu. Contohnya kayak kita, soalnya kita juga dari Tax Center UPN-VJ nih, berarti dari Keramasnya sendiri tuh melakukan kerjasama dengan Tax Center Universitas gitu ya, Miss. Nah, kalau boleh tahu, selain kayak melakukan kerjasama dengan Tax Center Universitas, dari P2 Humas sendiri tuh udah menjalin kerjasama dengan siapa aja atau komunitas apa aja ya, Miss? Oke, jadi kalau boleh disebutkan, bentuk kerjasama dan humas yang ada di DJP itu seperti apa? Jadi sesuai dengan namanya, P2 Humas. Jadi kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Artinya di sini di Kanwil ini kita membimbing teman-teman kasih pelayanan yang ada di KPP, di kantor pelayanan pajak. Jadi kalau kemarin teman-teman dari Tax Center UPN sudah berkunjung ke KPP Madya Jaksel 2 ya, Madya 2 Jaksel 2, di sana sudah melihat bagaimana layanan itu dilakukan. Nah, supaya layanan ini seragam, tidak berbeda antar KPP, antar kantor, Direktorat Jenderal Pajak punya sebuah institusi, sebuah direktorat, yaitu P2 Humas ini, yang menyeragamkan bentuk pelayanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, P yang keduanya adalah penyuluhan, yaitu penyuluhan atau edukasi pajak. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diedukasikan ke masyarakat. Baik itu karyawan, mahasiswa, teman-teman di SMA, ataupun siapa saja yang membutuhkan pengetahuan tentang pajak, ini adalah tugas dari bagian penyuluhan. Jadi bagaimana mereka membuat sistem edukasi, kemarin juga sudah dijelaskan ya oleh kakak-kakak penyuluh yang ada di Madya 2 Jaksel 2, bagaimana cara menyuluh. Nah, itu udah dikondisikan di bidang P2 Humas. Jadi strategi apa saja yang akan dilakukan untuk edukasi perpajakan. Lalu yang ketiga adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini tugasnya ada 2, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
dan stakeholder ya, biasa kita sebutnya stakeholder. Yang kedua adalah hubungan masyarakat terkait dengan kerjasama yang sudah dijalin. Dan kalau kita bicara tentang kerjasama dan humas secara langsung, tugas kita ada 3 ya. Yang pertama adalah menjaga citra DJP, terutama Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 untuk tetap positif di mata masyarakat. Artinya tetap positif apa? Kita selalu mengembangkan teknik-teknik berkomunikasi yang tepat di masyarakat gitu ya. Nah, itu menjaga citra. Yang kedua adalah melakukan publikasi ke masyarakat terkait dengan kebijakan atau aturan-aturan yang sudah dibuat di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau Kanwil ya berarti kami bertugas mempublikasikan kebijakan Kanwil ke masyarakat yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Lalu yang ketiga adalah selain kita melakukan kerjasama, lalu mempublikasikan, kita yang menjaga citra, yang ketiga adalah kita melakukan edukasi ke masyarakat melalui konten kita, publikasi kita, seperti itu. Jadi kalau ditanya luas sekali gitu ya. Iya, betul. Nah, tadi kan salah satu tupoksi utama dari humas itu kan menyebarkan informasi tadi. Iya, betul. Nah, itu kan berarti nggak jauh-jauh sama digitalisasi nih. Zaman sekarang kan semuanya udah serba digital tuh. Nah, aku pengen tahu nih, kan dari dulu kan DJP udah lama juga kan dari sejak dari Indonesia Merdeka segala macam kan udah ada kan DJP dengan mengatur pemasukan Indonesia sebagai pajak dalam pemasukan utama kita gitu kan. Nah, gimana sih Miss pengaruh digitalisasi ini kepada P2 Humas sendiri gitu? Nah, jadi karena tugas kita tadi ada 3 gitu ya. Kita juga di Direktorat Jenderal Pajak selalu mengikuti perubahan zaman. Artinya modernisasi kita mengikuti apa yang terjadi di dunia. Artinya bahwa dunia digitalisasi sudah mulai marak, berarti kita harus masuk ke sana. Baik itu untuk edukasi, untuk pelayanan, pun dengan kehumasan. Untuk pelayanan sudah banyak ya, III gitu ya, misalnya kayak e-filing, ISPT, IPBK, banyak lah ya yang memudahkan masyarakat. Itu sudah menunjukkan kita sudah digitalisasi. Artinya semua serba online. Masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke kantor pajak untuk bikin NPWP, tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk melakukan pelaporan SPT, tapi dia bisa menggunakan e-filing seperti itu, IPBK. Kemudian ada IREK untuk NPWP dan PKP seperti itu. Nah, di bidang pelayanan. Sedangkan di bidang penyuluhan itu ada lagi kita melakukan edukasi perpajakan secara menyeluruh melalui daring, ya, baik daring, kemudian melalui podcast, melalui banyak hal yang bisa kita kembangkan dalam dunia digital ini. Nah, lalu kalau kita bicara tentang humas. Kalau kerjasama jujur ya, kerjasama itu kalau kita tidak ada komunikasi 2 arah nggak mungkin, hanya by phone. Jadi kalau kerjasama mau nggak mau kita harus datang ke instansi mana kita ingin bekerja sama, ke lembaga mana kita ingin bekerja sama, dan yang pasti kita menggunakan digitalisasi itu benar-benar untuk publikasi perpajakan. Artinya bahwa sekarang dunia kita sebutnya we are social, tapi we are socialnya di mana? Sudah tidak bentuk dalam real, tapi dalam medsos. Jadi Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 pun mengembangkan bagaimana kita berkembang di dunia medsos dan melakukan publikasi di sana dengan cara yang paling intensif. Apalagi ditambah kali ini kita ada efisiensi anggaran. Artinya kita sudah tidak bisa lagi memasang baliho, spanduk, mencetak segala sesuatu atau membuat konten-konten yang memakan biaya banyak. Jadi akhirnya ini yang membuat kita pun berlomba-lomba. Kalau bisa kita harus menaklukkan dunia digital ini untuk istilahnya mendistribute informasi perpajak ini ke kawan pajak semua. Seperti itu. Oh ya, bener banget sih Miss. Berarti digitalisasi itu benar-benar berpengaruh banget untuk DJP sendiri dan juga P2 Humas sebagai penjaga gawang dari penyuluhan, dari edukasi, dari pelayanan, dan dari kehumasan. Seperti itu. Nah, tapi kan kita juga tahu nih Miss, kalau misal digitalisasi itu pasti banyak tantangannya. Apalagi kan medsos sekarang kayak
kadang tuh ada kayak berita hoax atau kayak berita kurang menyenangkan gitu ya, Miss. Kayak misalnya terkadang kayak ada berita yang menyimpang gitu dari yang sebenarnya terjadi gitu. Nah itu tuh kalau dari DJP sendiri gimana sih cara untuk mengatasi berita-berita tersebut gitu, Miss? Jadi agar penyampaian berita atau peraturannya tuh bisa tersampai dengan baik dan benar gitu, Miss. Nah, jadi gini. Itu sebuah pertanyaan yang bagus ya saat ini. Jadi kalau kita bicara medsos, jari jempol netizen itu jauh lebih cepat dari informasi yang kita sampaikan gitu ya. Dan netizen bisa komentar apa saja. Saya akan cerita bagaimana strategi kita menghadapi jempol-jempol nakalnya netizen ini gitu ya. Masalah konteks, masalah apapun. Jadi memang kami di Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Kanwil DJP Jaksel 2, yang pasti kita punya strategi bagaimana membuat para taxmin itu tidak gegabah menjawab. Tidak gegabah menjawab setiap postingan yang dikomen negatif oleh netizen, oleh kawan pajak. Jadi kita selalu berusaha untuk tetap positif apapun komen dari wajib pajak. Karena apa? Mau nggak mau Anda komen nggak komen, kita tetap harus punya kewajiban men-share, membagikan informasi perpajakan sebanyak-banyak ke masyarakat. Pun Anda tidak suka, ya ini tetap jadi aturan karena sudah diatur dengan undang-undang, iya kan? Kalau kita tahu kan sebagai seorang warga negara yang baik, pastinya sudah punya penghasilan dengan usia 17 tahun, sudah wajib punya NPWP. Nah, artinya bahwa karena sudah bersifat wajib, ya kami pun juga wajib untuk mendistribute informasi ke masyarakat. Hanya caranya adalah ya kita tetap harus menjaga media sosial kita, media sosial kami untuk tetap tidak keluar dari pakem-pakem. Karena pada saat pembuatan konten, kami sudah ada buku panduan khusus bermedsos. Jadi artinya bentuk seperti apa aja. Jadi kayak misalnya konten apa aja yang boleh di-share. Kayak misalnya ulang tahun kepala kantor, ya itu nggak boleh. Karena itu bersifat internal. Tapi kalau sifatnya untuk informasi perpajakan apapun itu boleh. Karena yang kalian harus tahu bahwa kita di Direktorat Jenderal Pajak punya yang namanya strategi komunikasi. Strategi komunikasi. Jadi strategi komunikasi ini dibuat supaya seragam dari Sabang sampai Merauke, dari 39 provinsi ya kalau nggak salah ya. Saya lupa nih 39 provinsi harus sama informasinya. Misalnya dari bulan Januari sampai dengan Maret. Strategi komunikasi kita apa? Nah, strategi komunikasi kita itu adalah satu, karena Korteks sedang berlangsung, berarti kita di Korteks. Lalu yang kedua, di bulan Januari sampai bulan Maret, April itu orang lapor SPT, berarti komunikasi kita terkait dengan laporan SPT. Lalu yang ketiga itu tentang manfaat pajak. Karena apa? Supaya masyarakat tuh tahu bahwa sebenarnya dari uang yang Anda sumbangkan ke negara ini sebenarnya kita masukkan loh untuk apa saja, karena tahu sendiri 85% APBN disokong dari pajak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang strategi komunikasi ini dibuat dari 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember, tapi kita punya strategi masing-masing bulan karena terkait dengan kebijakan yang sedang berlangsung seperti itu. Jadi jelas ya, kalau menghadapi hoax, kalau misalnya ada berita hoax, ya sudah, kita nggak bisa menelusuri dan kita tidak bisa lagi menghandle ya, artinya menahan dari kebebasan netizen untuk posting sesuatu yang bersifat hoax. Yang ada kami membuat konten-konten yang sangat informatif yang sudah sesuai dengan strategi komunikasi. Artinya bahwa ya silahkan kawan pajak, netizen mengomentari, tapi tetap kami akan selalu berusaha untuk memberikan yang positif bagi masyarakat. Seperti itu ya. Banyak sih gitu. Oke. Berarti memang sebenarnya P2 Humas itu udah punya strategi komunikasi namanya. Ada, iya, Strakom. Jadi kami punya Strakom. Jadi
P2 Humas yang mensosialisasikan Strakom tersebut, bagian edukasi nanti yang menyampaikan edukasi informasi ke masyarakat, bagian pelayanan yang melayani masyarakat yang melakukan kewajiban perpajakannya, seperti itu. Jadi memang kita 3 hal ini tidak bisa lepas satu persatu gitu ya. Namanya kerjasama, harus saling koordinasi, kolaborasi, seperti itu. Berarti memang dari Sabang sampai Merauke sama semua itu? Harus sama, iya. Paling kita yang agak berbeda mungkin nanti di konten. Konten di masing-masing daerah menggunakan cara khusus untuk berkomunikasi dengan kearifan budaya lokal. Seperti misalnya di Jakarta, kita budaya di Jakarta Selatan berarti kan kebanyakan orang Betawi. Nah, bagaimana kita mengangkat budaya Betawi ini? Kita di lingkungan Jaksel, berarti di wilayahnya SCBD dan Jaksel. Nah, kita mengangkatnya budaya yang ada di Jaksel. Bagaimana sih masyarakat di Jaksel ini melakukan penyebaran informasi, itu yang kita gunakan. Mbak Mas SCBD tentunya nggak mau dong dikasih sesuatu yang menggambarkan nggak mereka banget gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari, kearifan budaya lokalnya, seperti itu. Berarti harus relate juga sama wajib pajaknya gitu ya, Miss? Iya, harus relate. Jadi kalau di Jakarta Barat misalnya, kebanyakan mereka kan Tionghoa. Berarti kan memang cara pengemasan humasnya dengan cara budaya mereka. Kalau kita di Jakarta Selatan lebih banyak budaya lokal Betawi, berarti ya kita mencoba untuk mengangkat budaya Betawi sebagai kekuatan di Jakarta Selatan, seperti itu. Menarik banget sih, Miss. Wow. Ya. Itu memang banyak banget sebenarnya panduan-panduannya untuk Iya, konten, betul. ya. Kita ada buku khusus, buku tentang bagaimana membuat konten itu menjadi lebih bermakna, bermanfaat dan sesuai dengan strategi komunikasi yang berlaku saat itu. Itu yang buat bukunya siapa? Dari pusat atau? Dari kantor pusat, Dari dari pusat, P2 Humas Pusat di Direktorat Jenderal Pajak. Gitu ya. Untuk 1 tahun. Untuk beberapa tahun malah beberapa mungkin. tahun. Kalau Strakom itu 1 tahunan. 1 tahunan. Ya, kalau Strakom kan mengikuti apa yang sedang terjadi di masyarakat ya. Bisa saja berbeda. Misalnya kayak kita bicara tentang penipuan pajak. Kemarin tuh ada penipuan pajak yang marak ya. Jadi akhirnya strategi komunikasi kita alihkan. Oh ya sudah, kita bicara tentang penipuan, kita mencoba memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hati-hati loh, sudah banyak penipuan, sudah banyak yang mengatasnamakan DJP untuk supaya wajib pajak membayar pajak tanpa diketahui bahwa itu sebenarnya bukan dari DJP gitu. Nah, itu bentuk strategi komunikasi kita. Wow, seperti itu. Semuanya terstruktur dengan rapi ya. Iya. Nah, setelah tadi aku dengar juga, berarti kan DJP itu punya strategi komunikasi yang bagus gitu ya, yang benar-benar ngebuat wajib pajak tuh relate sama konten-konten yang ada. Nah, Miss, tadi kan kita habis ngobrol seru nih. Aku penasaran nih, gimana sih konten dari Kanwil DJP ini? Kayak bisa dilihat di mana dan bentuk kontennya tuh apa aja ya, Miss? Oke, saya seneng kalau ditanya kayak gitu. Berarti ini saatnya kami eksis. Nah, jadi kalau konten-kontennya dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 itu kan banyak ya. Konten itu bisa, tadi saya sebut we are socialize, dan sosialisasinya itu ada di mana? Ada di medsos. Tentunya kita punya medsos dong. Ya, medsos itu ada di Instagram. Kalau mau dicatat di sini, ya Instagramnya ada di sini, ya @pajakjaksel2. Ya, follow kami dan like tentunya. Lalu selain dari Instagram, kami juga menyampaikan konten-konten edukasi bermanfaat di media YouTube ya. Kanwil Pajak, Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, seperti itu. Jadi tinggal follow dan subscribe, nanti akan banyak hal-hal yang menarik untuk diketahui. Jadi kalau misalnya nih teman-teman butuh infografis, bagaimana sih saya tahu tentang lapor SPT? Nah, ada di sana. Lalu saya pengen tahu 1 juta uang pajak yang sudah saya bayarkan itu untuk apa aja? Ada di sana. Ada lagi tentang Cortex misalnya.
ada juga di sana. Semuanya kita buat sesuai dengan strategi komunikasi yang tadi. Jadi mau lapor SPT, mau tentang penipuan, seperti apa sih bentuk penipuannya biar saya nggak tertipu gitu. Ada semuanya di konten-konten kita, baik di YouTube maupun di Instagram. Lalu kalau di Instagram biasanya kan bersifat informasi sedikit ya, hanya foto dan infografis. Nah, kalau ingin tahu tentang kita talk show dengan siapa saja, kita pernah membahas tentang topik apa aja, silakan follow dan subscribe di YouTube kami. Ada saya di sana. Gitu. Nah, itu yang kita buat. Dan yang terakhir, kita mencoba dari akhir tahun 2024 kemarin, kita mencoba untuk bikin sebuah film pendek. Jadi film-film pendek yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, artinya kita mengemas sebuah manfaat pajak dalam bentuk film, video pendek, berdurasi sekitar ada yang 5 menit, ada yang 14 menit, dan yang terakhir kemarin kita buat Senyap Penjaga Sayap. Ikut ya, follow ya, like dan subscribe di sana. Nah, itu keren banget. Jadi kita memberi motivasi ke masyarakat, kita menyampaikan informasi ke masyarakat dalam bentuk soft selling. Artinya kita membungkus informasi perpajakan dalam bentuk yang sangat ciamik, keren, ya, seperti itu. Jangan lupa nonton ya Sobat Pajak. Ya, di subscribe juga tuh ya. Nonton, subscribe, dan follow, ya, siap. Nah, tapi aku penasaran nih, Miss. Itu kan berarti kan konten-konten itu udah relate banget dengan anak-anak muda zaman sekarang ya. Betul. Tapi kan masih banyak juga pengguna sosmed itu yang tua-tua gitu kan, yang orang-orang tua yang senior yang mungkin dia tuh baca itu aja mungkin masih rendah literasinya gitu. Itu gimana caranya PD Humas tuh memastikan informasi itu bisa tepat akurat ke semua kalangan tadi, Miss? Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah informasi itu tepat sasaran ke wajib pajak, kita juga menyisir tidak hanya di akun media sosial, tapi kita melihat juga. Dan kalau kita tahu tentang dunia medsos, itu sebenarnya pengguna Facebook, ya, yang kalian tahu. Pengguna Facebook itu lebih tinggi daripada pengguna Instagram. Dan yang kita tahu, kaum senior itu lebih memilih Facebook. Jadi akhirnya kita mempublikasikan atau memberikan informasi melalui Facebook juga. Postingan-postingan Facebook ada di sana. By WA, WA Blast, atau apapun itu digunakan oleh DJP untuk melakukan penyebaran informasi dalam platform apapun. Nah, jika misalnya memang kita melihat tidak semua masyarakat melihat medsos, jadi bagaimana caranya? Nah, konten kita itu kita buat dengan cara menyebar informasi itu di videotron yang ada di wilayah, ya. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informasi dari DKI Jakarta, kemudian wilayah-wilayah yang ada kalau di SCBD berarti dengan wilayah yang ada di SCBD, pengelola wilayah SCBD, kemudian pengelola mall, di mana mereka punya videotron, itu kita minta untuk menampilkan konten-konten kita untuk mengingatkan masyarakat. Jangan lupa lapor SPT loh, jangan lupa pemadanan NIK dan NPWP loh, waktu zaman tahun lalu ya. Dan itu semua gratis berkat kerjasama kita. Alhamdulillah tahun ini kita bisa pasang videotron di seluruh kawasan SCBD. Lalu di seluruh videotron yang ada di Jakarta itu nyala. Hampir semua videotronnya. Kemudian di beberapa mall besar di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat, Jakarta Utara, semua gratis tanpa biaya. Karena ini memang ditujukan untuk masyarakat, gitu ya, layanan masyarakat. Jadi nanti lebih lanjutnya kita ngobrol lagi ya setelah yang acara kita. Siap. Tadi kan Miss Indri sempat mention kalau misalnya melakukan kerjasama dengan mall dan juga kayak dinas gitu ya. Nah, kalau boleh tahu
apa aja sih, Miss? Siapa aja yang diajak kerjasama oleh DJP gitu, Miss? Oke, nah untuk Kanwil DJP Jaksel 2, kebetulan kita ada di wilayah Jakarta Selatan, tentunya kita juga melakukan kerjasama di banyak lembaga dan instansi yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Misalnya dengan Bursa Efek Indonesia, BEI, karena kan dia berada di lingkungan kita untuk memberikan informasi terkait investasi saham dan investasi lainnya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan media, banyak sekali media yang menjadi alat untuk menyampaikan informasi ke masyarakat tentang apa yang dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 dan apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kebijakan atau informasi ke masyarakat. Jadi kita kerjasama dengan mereka tanpa dipungut biaya pro bono karena memang ini untuk layanan masyarakat. Kebetulan memang di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 sudah banyak sekali bekerja sama dengan banyak media, ya, media mainstream, media online, media televisi, media radio. Kita juga sudah melakukan banyak kerjasama di sana. Lalu untuk kegiatan yang bersifat selain dengan tadi saya sudah sebut ada BEI, kita juga kerjasama dengan Kadin, HIPMI, banyak sekali ya. Jadi ada dengan PSSI, kebetulan kemarin waktu kita buat film yang Senyap Penjaga Sayap, kita kerjasama dengan Angkasa Pura. Karena memang untuk perizinan, untuk kemudahan syuting. Nah, memang dalam hal ini kita banyak menggandeng teman-teman dari lembaga atau instansi lain, karena memang satu, untuk edukasi ke pegawai mereka, kita juga meminta mereka untuk membantu kita menyampaikan ke masyarakat terkait dengan informasi komunikasi yang dilakukan oleh DJP ke kawan pajak di luaran sana. Tuh. Banyak banget ya, ini media partnernya. Kalau boleh tahu ada berapa nih? Kalau media partner mungkin lebih dari 30 ya. Lebih dari 30 kita melakukan kerjasama dengan media partner kita, baik televisi, radio maupun media online, media cetak, seperti itu. Ya. Secara total berapa tuh? Kalau mau dihitung kerjasamanya banyak sekali ya. Jadi memang tugas kita kerjasama. Jadi apapun yang kita perlu sampaikan ke masyarakat, yang kita edukasikan masyarakat, pasti itu jadi sebuah kerjasama. Baik dengan perguruan tinggi, dengan adanya tech center, kemudian dengan kantor pemerintah, kemudian dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kemudian ada lagi badan-badan dan lain sebagainya, itu kita ajak kerjasama untuk menyampaikan informasi perpajakan. Seperti itu. Tadi kan Miss Indi sempat mention kalau emang kerja sama radio gitu ya, Miss. Pernah nggak sih kayak datang ke radionya terus kayak ngelakuin apa ya, siaran gitu? Ada, kami beberapa dengan radio yang terkait untuk penyampaian informasi ya. Kalau dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah banyak yang dilihat di televisi gitu ya, di Metro TV, di mana gitu ya. Kemudian di radio, Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 pun sama, kita melakukan penyebaran informasi melalui televisi, melalui radio gitu ya. Tapi saya nggak boleh sebut merek ya. Tapi yang pasti kita sudah ke sana dan kita sudah menyampaikan bahwa ya please bantu kami karena ini untuk layanan ke masyarakat. Ya kalau masyarakat bayar pajak tentunya yang mendapat manfaat adalah masyarakat juga. Jadi sama-sama lah kita bekerja sama seperti itu. Gitu. Nah tuh teman-teman, berarti memang banyak banget media-media yang digunakan oleh P2 Humas dalam menyebarkan informasi. Nah, kita kan juga dari Tech Center juga suka info-info, ngasih-ngasih informasi juga tuh. Boleh ya sponsor-sponsor untuk hubungin kita di sini. Sponsor yang mau masuk ya, kita langsung aja kontak IG kita @techcenter_UPN-Veteran-Jakarta ya teman-teman. Nah, tadi kan udah banyak banget ya strategi-strategi, apalagi dari Strakom tadi kan dari P2 Humas juga. Nah, ada nggak sih Miss kayak strategi yang mungkin bisa diterapkan dari kami gitu sebagai Humas di Tech Center UPN-Veteran-Jakarta ini? Oke, sebenarnya kalau kita bicara dunia humas, sebenarnya ada pokok atau dasarnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, fungsinya ada 3, yaitu yang pertama adalah menjaga citra baik positif dari sebuah lembaga. Yang kedua adalah untuk menyebarkan informasi, dan yang ketiga adalah tetap berada di jalur strategi komunikasi yang tepat gitu ya, untuk mengedukasi atau memberikan informasi ke masyarakat. Nah jadi kalau ini mau diterapkan ke Tech Center sama.
Jadi kalau tax center ingin informasinya lebih luas, berarti harus menjalin kerjasama dengan media-media yang ada, media baik mainstream, online, media cetak, yang bekerja sama dengan UPN dengan tax center. Misalnya ada di bidang komunikasi. Komunikasi bisa itu digunakan sebagai cara untuk menyebarkan ke masyarakat tentang apa sih yang dilakukan tax center UPN ini dalam menginformasikan perpajakan seperti itu. Atau mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga di mana fakultasnya ada di UPN. Nah, ini kan tax center bisa mengembangkan diri. Lalu yang ketiga yang pasti kalau kita bicara dengan strategi komunikasi, pastinya tax center UPN harus bergandengan tangan dengan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 ataupun dengan DJP menggunakan strakom-strakom tersebut untuk mengedukasi, men-share informasi ke masyarakat. Kalau sedang maraknya SPT tahunan, berarti menggunakan strategi komunikasi bagaimana melaporkan SPT tahunan. Seperti itu. Sedang marak Cortex, berarti jangan mau kalah. Tax center UPN pun mencoba untuk share informasi terkait tentang Cortex. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Miss untuk strategi yang udah diberikan kepada kami dan semoga kita bisa menerapkan itu ya Kemas sebagai kita karena kita juga humas di tax center, jadi mungkin kita bisa menerapkan strategi komunikasi tersebut. Nah mungkin aku pengen nanya nih ke Miss Indri, ada nggak sih pesan khusus untuk sobat pajak di luar sana, Miss? Mungkin boleh disampaikan. Oke. Kalau pesan pasti banyak ya, gitu ya. Tapi yang paling utama adalah karena kalian berada di tax center UPN Veteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jadi saya berharap teman-teman selaku corong atau istilahnya perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 selalu yakin bahwa apa yang kalian share ke masyarakat ada sesuatu yang positif dan baik. Ini akan meningkatkan citra dari DJP, terutama Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 dan tentunya citra dari tax center. Dan yang pasti jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita di sana, berita hoax. Jadi share-lah, jagalah jempolmu sebelum kamu tahu bahwa itu pasti dan itu benar ya. Itu saja dari kami dan semoga tax center UPN makin jaya ya. Terima kasih untuk Miss Indi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode Spotty Tax episode 9 kali ini. Terima kasih juga untuk sobat pajak yang sudah menyaksikan sampai akhir pada acara Spotty Tax. Nah, jangan lupa untuk terus tonton episode-episode selanjutnya dari Spotty Tax yang nggak akan kalah seru. Hanya di Spotty Tax, Starting Podcast Involving Tax. Saya Zahwar Syanda Afif. Dan saya Kemas Nur Ilham. Kami pamit undur diri. See you in the next Spotty Tax. Bye-bye.